Oh, iya. Halo, Ibu, sore Bu Mimpe. Iya Bu. sore. Saya mau tahu, apakah anak Ibu sudah tahu kode memegang titit atau mengejan itu dia sudah tahu untuk melakukan itu? Iya sudah Bu, misalnya kalau dia kan lagi main-main nih Bu. Nah, misalnya saya lihat dia bermain kan. Nah, kalau dia mau pipis tuh Bu, dia tepuk-tepuk itu anunya. Nah, berarti saya tanya, "Akila mau ke toilet ya?" Dia langsung lari menuju toilet, dihidupkan dia lampu toilet, dia menuju toilet Bu. Tapi kalau Mmm, misalnya saya lepas pandangan, saya kan nggak mungkin ngarah ke dia terus pandangan saya kan, Bu, kan. Nah, dia udah kencing aja sendiri gitu kalau kalau dia sendiri. Tapi kalau misalnya kalau dia mau dia main-main, saya perhatikan kalau dia mau BAB, dia, kasih kode ngedan gitu, oh berarti mau BAB mau ya, pergi dia ke toilet kan nanti udah dihidupin toilet, nah dia mau pergi menuju toilet. Tapi kalau untuk dia ngomong spontan, itu dia nggak mau, Bu. Tapi kalau ditanya misalnya, "Mau pipis ya?" Sampai ke pintu toilet, "Pipis," dia bilang kayak gitu. oh, gini Bu, oke. Sekarang anak Ibu, kalau Ibu perhatikan, jadi sekarang gini, kita kan mau dia itu aware terhadap aware itu sadar terhadap kebutuhan untuk kencing sama BAB, ya. Iya, Nah, setelah Ibu melihat dia memberikan kode itu, terus Ibu nggak usah bertanya ke dia. Kalau mhm, Ibu kasih aja, ini saya masih mau dia itu langsung bisa ke toilet. iya, Jadi Ibu nggak usah ngomong, dulu, nggak usah ditanya, "Ayo," apa, anaknya Ibu siapa namanya? Akila ya? Oh, iya Akila iya, kan Bu. oh, "Akila, ayo ayo ayo," mungkin dicoel gini aja, "Ayo." Wah, dia sudah tahu sebenarnya dia harus ke mana, tapi Ibu nggak usah ngomong. Nah itu karena dia itu menunggu, dia selalu tahu. Jadi ini protokolnya gini, aku melakukan ini, tadi kode-kode itu, tapi kalau ibu nggak datang nyamperin dia untuk menanyakan, mau mau ke toilet, eee, dia nggak akan melakukan itu secara, otomatis kan, Bu. Iya iya, bener, Bu. Ibu kan. Nah, ibu itu karena terlalu jangan, rangsangan auditori, kayak verbal kita ngomong-ngomong itu yang ditunggu dia. Jadi Mhm, sebisa mungkin kita jangan ngomong, "Ibu toel aja dia." Kan Ibu kan sudah ngelihat toh, Ibu toel mhm, aja, nggak usah ngomong, Ibu nggak usah ngomong, toel bahunya ditepuk tak, ya, atau Ibu paling dikit ngomong, "Ayo." Ibu nggak ngomong apa-apa, dia bisa lari ke toilet nggak? Itu, Bu. oh gitu ya. Iya, Berarti di setelah saat dia dia misalnya itu Bu nanti Mife di saat dia gini, mau nah, nanti halo Bu? gini, kalau dia nggak bisa, Ibu tuntun, tapi jangan tuntun kayak kita pegang. Umpamanya gini, dia, "Ayo," kalau dia bisa jalan ke toilet, ya biarkan jalan. Kalau dia nggak bisa jalan, Ibu pegang, seret tangannya sebentar. Mmm, mhm mhm. Seret tangannya ke toilet, tapi Ibu jangan di depannya dia. Dia suruh jalan sendiri, coba dilihat. Kalau Mmm, memang nggak bisa, baru kita arahkan pakai tangan kita. Tapi mhm, Ibu jangan ngomong, mulutnya diem. mhm mhm. Nah, jadi terus itu lakukan berkali-kali, Bu. Karena rangsangan pertanyaan Ibu itu yang ditanya dia. Lah padahal Mhm, dia loh udah bisa mestinya. Kalau dia sebenarnya kan Ibu tanyanya, eee, dia kan disuruh buat bilang, tapi mhm, saat ini saya ngomong itu dulu. Saya maunya dia begitu membuat kode, dia langsung ke toilet sendiri dulu. mhm, Itu kalau sudah karena itu lebih urgent daripada dia mau bilang dulu. mmm, Kalau mhm. setelah dia bisa ke toilet, nah kan gini, dia waktu di toilet, dia ditanya, "Kamu sedang apa, Akila?" "Akila sedang apa?" Nah, kalau nggak bisa jawab, "Akila kencing atau BAB? BAK atau BAB?" Bisa nggak dia kayak seperti itu, pilihan? Mhm. Nggak bisa juga.
Nah, maka dari itu skill-skill yang pilihan itu Bu, atau kasih ini, kasih apa, gambar BAK sama BAB. Oke, dia bisa baca nggak Bu? Belum, Bu, masih 5 tahun. Belum. 5 tahun setengah. BAK, Ibu maunya ngomong BAK dan BAB ya Bu ya? Enggak, Atau dia biasa pipis sama Bu. oh iya, ya udah pipis atau Nah, jadi atau gini, kalau Ibu dia pertama itu pertanyaan itu yang gede itu gini, "Kamu sedang apa?" Nah, anaknya bisa, "Saya sedang atau ngomong gitu aja lah. Itu pertanyaan besar. Nah, kalau dia nggak bisa jawab, Ibu harus tunggu, cari lagi. Kasih dia pilihan. Ya, oke, kamu atau pipis. Kalau dia nggak bisa pertanyaan yang pilihan gitu, ya kita kan nggak bisa memberikan dia apa pakai kata-kata. Ya kita harus pakai gambar. Atau pipis. Tunjuk. Nah, karena dengan gambar itu membuat dia lebih gampang mememorize, mengingat. Kamu mau yang mana? Kamu sekarang sedang apa? Dia kan mau sedang pipis atau itu kan dia tahu mana. Yang kamu pipis kan yang seperti gambar anak laki pipis loh. Kalau BAB kan dia ibu kalau pakai jongkok ya harus pakai yang jongkok. Yang pakai yang duduk ya harus pakai yang duduk. Klosetnya. Nah itu dia milih, namanya dia milih. Dia kalau dia nggak bisa pertanyaan atau pipis, dia milih lihat atau pipis. Tunjuk. Dia tunjuk. Pek, ya. Gitu ya. Oke. Akila kita ditekankan lagi. Akila ya, terus Akila apa? Sambil dikasih ini nih gambar nya. Ya udah dah, Bu. Ibu selama dia 5 menit itu Ibu bisa tanya 3-4 kali. Akila apa? Akila sedang apa? Akila sedang apa? Nah, Bu, coba Bu 5 kali. Kalau pipis kan sebentar ya, Bu. Nah, Akila sedang apa? Sedang apa? Dia kan pipis. Pipis. Jadi itu, Bu, terus udah sama pipis dulu. Nanti kalau dia sudah bisa mengidentifikasi itu, saya mengharapkan sebelum itu terjadi dia sudah tahu bayangannya saya mau pipis atau mau Iya, Bu ya. Ya, dia kadang gini Bu, kalau misalnya kadang saya sibuk misalnya enggak, saya cukup ngomong gini, Akila mau pipis ya? Dia lari sendiri tuh Bu ke toilet, hidupin lampu toilet, dia masuk toilet. Tapi itu kalau untuk dia ngomong, maksudnya kalau kita nggak tanya gitu, ya udah dia pipis di situ. Nah, itu kita kalau mau mulai Ibu mau dia spontan. Ya, maksudnya itu. Jangan mulai dari sama pipis. Orang sama pipis itu kadang-kadang itu desperate, kebelet gitu loh, Bu. Kalau disuruh apa-apa itu otaknya hang semua lah. Kita kalau mau pipis lah, semua dunia bisa menanti, tapi saya harus pipis dulu. Kalau Ibu mau ngajar spontan, jangan sama pipis dulu. Yang lainnya, makan sama minum itu loh, yang kayak seperti saya ajarkan tadi sama ini lah. Dia spontan ngomong, minum. Oh, dia ngerti, oh aku dengan cara ini, aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Lebih gampang ngajar minum daripada ngomong lah. Dia ngomong, aku lagi sakit perut, aku lari, ibu mau sih ngomong, apa? Enggak. Pada waktu dia duduk, kita ngomong ini ini sedang sambil pakai gambar. Gitu, Bu. Berarti diterapkan lagi dengan nunjukin gambar itu, Bu, ya? Nunjukin gambar boleh, tapi Ibu kalau mau dia spontan, mulailah dengan kata-kata lain, dengan aktivitas lain. Karena sama pipis ini sulit, Bu. Kita sudah dalam keadaan gimana ya, Bu ya? Nggak bisa menahan dia. Sebentar. Lihat, atau pipis. Mau pipis atau Nah, itu nanti sulit karena dia nggak pernah punya kemampuan untuk ngomong spontan. Nah, Ibu ajarkan spontan itu dengan minum, makan. Ya, enak kan kalau dia minum gitu kan, Bu.
Nah, jadi itu kalau dia sudah spontan bisa minum, makan, dia bisa ngomong sendiri sekarang ini, sama pipis. Dia sudah tahu pipis, tapi sekarang dia tuh nggak pernah bisa spontan. Kan ibu pengennya dia ngomong kan, pipis gitu kan. Iya, Bu. Ibu nggak usah nanyain dia. Dan sekarang yang target saya bahwa dia kebelet pipi, ngasihin kode, dia langsung ke toilet sendiri. Gitu loh. Nah, itu supaya nggak terjadi dia di celana, Bu. Itu lebih jelek lagi. Wis pokoknya dia bisa pengen, dia bisa langsung ke toilet. Gitu. Itu dulu, Bu. Jangan terlalu banyak-banyak programnya. Yang tadi Ibu itu saya terangkan ini, itu cuma pemberitahuan loh. Kalau anak Ibu nggak bisa, ya nggak apa-apa, dikasih tahu lagi. Tapi targetnya dia dari memberikan kode, dia bisa langsung ke kamar mandi sendiri. Ke toilet sendiri, gitu ya, Bu? Iya, Jangan iya, Bu. banyak-banyak, satu-satu, satu berhasil, nah yang lain, nanti dia ngomong, "Yang mana?" Jadi kalau yang tadi itu kayak gambar apa itu, kayak orang main, "Oh, kamu sedang apa? Atau ini?" Oh, mungkin dia salah nggak salah nunjuknya. "Oh, pipis?" "Enggak, si, Akila sedang eh eh." Gitu aja, Bu, enjoy aja, terus diulang sampai dia kira-kira ngerti itu itu bisa juga kalau adiknya lagi "Tuh, adik sedang ee." Kan jadi dia, "Oh iya ya, ya aku tuh ya." Nah, itu Ibu bisa kan mungkin pakai Google, Bu, banyak gambar orang Google banyak orang laki pipis, Akila kan laki kan ya. Nah, itu Ibu kasihkan, "Loh ini loh, dia sedang pipis dia adik ini." Atau kakak ini sedang pipis. Gitu, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Udah Iya, Bu, iya, Bu. ya? Iya, Bu. Oke, Nanti Bu. akan saya coba dengan cara gambar Oke, seperti Bu. itu. Ya, Coba makasih, Bu semangat. Mimpi. Ya, sama-sama. Bu Maimunah, bundanya Irsyad mau tanya gimana caranya bilangi Irsyad, dia belum tahu bahaya kalau ada mobil lewat. Sudah saya bilang, saya suruh minggir nanti ketabrak malah ke tengah. Enggak. Oh iya, Bu, kalau ini sulit, Bu. Anak Ibu itu Irsyad ini umur berapa ya, Bu? Umur 6 tahun, Bu Uming V. Belum tahu, Bu. Gini, Bu. 6 tahun. Kalau 6 tahun toh? Nggih, 6 tahun. Iya. Kalau 6 tahun itu ya memang belum bisa kalau anak-anak ini. Kalau dia gini, belum tahu bahaya kalau ada mobil lewat. Nah, sekarang gini, Ibu main-main aja sama dia. Nah, kalau mama kan ada orang-orangan, Bu. Ada orang-orang ya. Ada juga mobil loh. Nah, Ibu main. Nah, ini kalau ada orang, dia jalan ini di tengah ini jalanan mobil, yang ada kelihatan ada jalanan mobil ya. Dia di tengah, bisa ditabrak mobil. Kalau ditabrak mobil, dia jatuh, luka, masuk rumah sakit. Nah, gitu loh, Bu. Jadi kalau kita di jalan, yang diperhatikan apa? Mobil. Ada mobil enggak? Karena ini yang bisa membuat kita celaka. Kita sakit, gitu loh, Bu. Dia masih, jadi Ibu mungkin gini, bisa juga buat itu di video, Bu. Dia sama di jalan loh, Bu. Nah, kan ada lewat-lewat ya. Video loh, Bu. Di video, terus habis itu Ibu bisa putar video itu lagi ke Irsyad. Nah, pada waktu video nggak tampak Irsyadnya. Loh, ini loh, mobil lewat-lewat. Kalau Irsyad ke tengah, wah, ditabrak mobil. Oh, iya, iya. Ya, jadi dia alert loh ini seperti ini. Nah, itu kan mungkin di muka rumahnya Ibu mungkin. Nah, kalau kamu di sini harus lihat mobil, mana ada mobil enggak? Ada mobil, lihat mobilnya di mana, suruh dia tunjuk. Dia mungkin melihat ke sekeliling kan ya. Mana mobilnya dulu? Dia harus aware
mobilnya di mana dulu. Oh itu mobilnya, dia tunjuk itu mobilnya. Ya, kamu tahu itu mobilnya. Kemana mobilnya? Ke sana atau ke sana? Nah, ke sini jalannya. Oh, kalau ke sini, Irsyad di sini, mobilnya jalan. Nah, Irsyad harus di pinggir. Kalau di tengah, jadi pertama dia harus aware mobilnya dulu, Bu. Di mana? Terus arah mobilnya kemana? Habis itu dia tanya, kamunya di mananya mobil? Di jalannya mobil yang bisa ketabrak atau kamu di pinggirnya? Nah, saya tidak tahu Irsyad bisa nggak dibuat pertanyaan, sudah bisa pertanyaan seperti ini nggak? Kadang-kadang ya bisa, tapi kadang-kadang itu nggak merhatikan gitu loh. Kadang-kadang gini, Bu. Apa ada pintu dibuka gitu dia lari, ada mobil gitu dia enggak lihat kiri kanan langsung lari gitu. Kadang-kadang pernah ada mobil itu mau lewat tapi dia dibel-bel malah ya itu tadi malah nyegati di tengah-tengah gitu. Sampai orang-orang banyak yang teriak-teriak, "Bu, itu anaknya, Bu, itu anaknya." Sampai setiap kali mesti seperti itu, Bu. Ya, itu gini, Bu. Dia memang belum tahu. Gini loh, Bu. Kalau Ibu bayangin, kalau dia tahu, mau ngecek tahu gini. Iya. Oke, dia begitu pintu dibuka. Nah, rumah ya. Setelah pintu dibuka, depan itu ada apa? Kamu tanya, ada jalan, tahu nggak? Ada mobil. Dia harus aware. Kita membangkitkan awareness itu apa? Awareness apa ya bahasa Indonesia? Sebentar. Awareness. Bentar, Bu. Saya harus ngomong sama Ibu ini kadang-kadang bahasa awareness. Kesadaran akan lingkungan, Bu. Nah, gini, Ibu maunya di rumah ya, duduk. Mana di lingkungan, di dalam ruangan ini ada apa? Mana Bapak? Itu. Mana kursi? Mungkin ada sesuatu di banyak kursi, Bu. Ibu tanya, mana ini? Oh ya, nah itu loh, membuat dia aware terhadap lingkungannya dulu, Bu. Ya, Bu Maimunah. Halo. 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 Ibu. Kakaknya ya, beda. Bu. Nggak ada respon, Bu. Oke. Jadi kamu gini, kamu ngomong sama Bu Maimunah, suruh dia harus mengajarkan awareness terhadap lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan. Bukannya dia tuh tahu dia di sini, kayak kita lah. Seperti kita kalau biasa di satu ruangan, kita tahu di ruangan itu ada apa saja, ya belum tentu. Nah, tapi yang besar-besar seperti orang dia harus tahu, kursi di mana dia tahu. Terus kalau mau ke kamar tidur di mana dia bisa nunjuk ke sana. Nah itu meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Oke, itu aja dulu. Dia tidak akan langsung bisa dia terhadap di jalan terus dia tahu ada kendaraan. Kalau dia yang di lingkungan aja belum bisa, dia nggak mungkin dia tahu itu ada mobil kemana, ya nggak akan bisa dulu. Itu ya. Untuk Bu Maimunah, mamanya Irsyad, tolong kamu kasih tahu gitu ya, Mbak Vida. Iya, baik, Bu. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir sudah nggak ada ya. Iya, Bu. Kita tutup untuk hari ini materi bagaimana mengoptimalkan terapi ABK dengan cara online dan offline. Oke, terima kasih. Saya berharap saya bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh Ibu dan Bapak. Dan saya berharap bermanfaat untuk orang tua. Saya berharap bisa
share banyak hal ke Anda sesuai dengan kemampuan saya. Oke, terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih Bu berakhir Minve. pekan. Terima kasih Bu Minve. Ya.